Kita terakhir kali cek ya, paling nggak 2 bulan yang lalu lah ya. Karena kan gereja ngadain apa? Cek kesehatan. Begitu. Nah, menjadi pertanyaan kedua adalah kapan terakhir kali kita cek kesehatan rohani? Setiap hari, Pak. Setiap hari. Oke, puji Tuhan. Yang lain? Setiap hari juga? Iyalah. Kalau ingat. Ya, saudara, tema ini waktu saya gumulkan begitu ya. Ini sepertinya perlu juga gitu ya. Selain kita cek kesehatan secara jasmani, kita juga perlu ngecek kesehatan rohani kita. Kenapa? Ada beberapa hal. Jadi kenapa kita perlu cek kesehatan rohani? Yang pertama gini, kita mengenali kelemahan spiritual. Sama kayak tubuh kita, kalau lagi capek, ya, lagi nggak enak badan, itu langsung terasa. Jadi tubuh kita itu memberikan tanda begitu ya. Kadang tiba-tiba meler begitu ya, atau tiba-tiba kayak badannya kok ngantuk, badannya lemas, matanya ngantuk, bawahnya pengen tidur begitu ya. Atau tanda-tanda yang lainnya begitu. Jadi spiritual juga sama ya. Kadang aku kok nggak seperti dulu ya. Dulu itu kalau bangun tidur enak rasanya, pujian penyembahan belakangan kok kayaknya males sih mau bangun aja, rasanya kok aras-arasan ya. Dulu itu kalau ke gereja itu antusias ya, setengah jam sebelum ibadah udah nyampe, berangkat itu semangat. Sekarang kok rasanya ya mepet-mepet misalnya begitu ya. Atau dalam hal pelayanan misalnya, dulu tuh kalau pelayanan nunggu-nunggu jadwal apa dilibat. Kalau sekarang kok rasa-rasanya enggak ya. Nah, saudara, dengan kita cek kesehatan, kita akan mengenali kelemahan spiritual kita. Sehingga kita tahu, oh kayaknya lebih lemah nih spiritual saya. Nah, kalau lemah nanti bagaimana? Nah, kira-kira begitu. Nah, yang kedua, harapannya kalau kita sudah tahu titik lemah spiritual kita nanti bisa mengalami yang namanya pemulihan ya. Sama kan kalau kita lagi gak enak badan, kita pakainya tidur. Dengan tidur gitu ya, enak. Tadi malam itu saya tidur sekitar jam 2, saudara. Jam 1 itu udah mulai gak enak badannya, pusing kepalanya gitu. Cuma saya pikir-pikir, ini kok belum selesai badan saya begitu ya. Kita tak selesai deh. Akhirnya saya selesai jam 2. Itu rasanya yang kepala udah pusing, saudara. Udah pusing kan, udah lama ya gak begadangan. Tadi malam tak bikin kayak gitu kok rasanya gak enak. Akhirnya saya tidur, saudara. Tidur, tadi bangun-bangun udah 4:30. Padahal alarm itu saya bunyikan 4:30, saudara. Udah gak terasa lagi. Jadi kadang kita kalau capek ya, kita butuh pemulihan, kita harus istirahat. Itu contoh. Demikian juga spiritual. Ketika spiritual kita mulai menurun, apa yang mesti kita lakukan? Ya, mau nggak mau kita harus cek. Nah, yang ketiga, ketika kita tahu kesehatan rohani kita lebih baik, kita tuh bisa menjalani kehidupan yang lebih bermakna di hadapan Allah. Ya, kita kan sudah tahu ya, hidup kita kan sudah ditebus. Hidupku bukannya aku lagi, begitu ya. Arah hidup kita itu makin jelas kalau kita tahu. Misalnya kalau kita sehat nih ya, kita mau beraktivitas apa saja enak, mau kemana saja oke gitu ya. Kena hujan dikit ya nggak masalah lah. Tapi kalau badan kita lagi nggak enak, kayak kemarin itu ya, ceritanya saya pulang pelayanan sampai sini itu hujan. Terus istri minta tolong belikan obat, begitu. Saya beli obat, saya udah kadang basah pikir saya, langsung pergi lagi. Pulang-pulang langsung bersin-bersin. Ya wes bawaannya apa? Pinginnya tidur begitu. Nah, saudara, demikian juga dalam hal rohani. Kalau rohani kita lagi nggak enak begitu ya, mau apa-apa tuh nggak enak, mau doa juga males, baca Alkitab juga nggak selera, ya, apalagi dengan makan hal yang lain. Tapi kalau kita sehat begitu ya, menjalani kehidupan itu rasanya lebih enak, lebih indah begitu ya. Dan kita tahu bahwa hidup kita itu bermakna. Nah, seorang penulis menulis begini, pemeriksaan diri adalah disiplin yang menyakitkan. Ya, tapi tanpa itu tidak akan ada pertumbuhan rohani yang sejati. Kalau kita nggak tahu kesehatan kita, saudara ya, itu rasanya kita juga nggak ngerti mau bagaimana. Ya, oleh sebab itu dengan pemeriksaan diri, orang periksa itu nyaman nggak sih, saudara? Nggak nyaman. Saya tuh kalau pergi ke rumah sakit ya, tensi saya itu cenderung naik. Tapi kalau misalnya saya di rumah gitu ya, kadang kalau pas saya kunjungan tempat tante itu kan ada alat tensi gitu ya, tensi saya normal, saudara. Tapi kalau sudah masuk rumah sakit gitu ya, beberapa kali kan saya di rumah sakit ya,
135, 140 begitu ya. Bisa tinggi. Giliran saya tempat underking, kunjungan santai gitu ya. 120, 125 gitu ya. Kadang nggak enak saudara, kita tuh rasanya udah tegang gitu ya. Apalagi kalau kita ngecek yang kita kadang nggak ngerti, rasanya udah ada ketakutan ya. Kayak cek gula dan lain sebagainya. Kapan lalu kan saya berapa kali dikejar-kejar sama teman-teman diakon, ayo esok cek gula katanya. Satu kali ya saya cek lah gitu ya. Saya cek di angka 100 begitu ya. Ya wes Pak, saya tetap jaga makan. Tapi pada waktu mau ngecek itu saudara ya rasanya ya, nanti gulanya berapa begitu ya. Apalagi kalau kayak gini, badan sal dan lain sebagainya. Indikasinya ada gitu saudara. Nah, pemeriksaan diri adalah disiplin yang menyakitkan. Memang nggak enak saudara ya. Tapi tanpa itu tidak akan ada pertumbuhan rohani yang sejati. Tanpa kita tahu kondisi kesehatan kita, kira-kira kita akan jaga pola makan enggak? Kita pasti akan jaga saudara kalau kita ngerti. Tapi kalau kita nggak ngerti apa yang menjadi kelemahan tubuh kita, ajar terus gitu ya. Saya ditinggal istri sudah 1 minggu ini. Makan saya bisa agak sedikit kontrol begitu ya. Karena tentunya saya makan memilih sesuai selera, nggak banyak garam. Yang biasanya selalu ribut masalah garam gitu. Gula saya juga sangat mengurangi, kecuali kemarin ada yang ngajak ketemuan di satu tempat makan begitu. Dipeseninnya manis-manis. Ya oke lah, nggak apa-apa. Agak enak. Nah, itu contoh. Jadi saya bisa ngerem lebih banyak. Ya. Jadi saudara, pemeriksaan diri ini memang nggak enak. Tapi kalau kita tahu kondisi kita, pertumbuhan kita itu akan lebih enak. Ya, kesehatan kita juga tentunya akan lebih terjaga. Demikian juga dengan kerohanian. Nah, saudara, apa sih itu hidup rohani yang sehat? Kita kan pengen ya, jasmani kita sehat, rohani kita juga sehat. Nah, secara definisi, hidup rohani yang sehat, begitu ya, bukan hanya terlihat aktif secara lahiriah, tetapi juga berakar pada relasi yang intim, taat dan bertumbuh dengan Kristus. Jadi saudara, rohani yang sehat itu bukan hanya aktif ya, pelayanan ke sana, persekutuan ke sana, ibadah di sana, ya banyak melakukan aktivitas rohani. Bukan hanya itu saja indikasinya. Ya, kayak anak saya itu kan Fani itu kan cukup aktif ya, sana sini itu, berarti dia kelihatan sehat itu saudara. Tapi kalau dia udah diem di rumah gitu ya, makan nggak mau ya, gerak pun kadang malas, itu berarti dia lagi sakit. Tapi indikasi sehat itu bukan hanya kelihatan aktif secara lahiriah, tetapi begini saudara, dia juga berakar dalam relasi yang intim. Jadi ketika kita misalnya ya orang Kristen, orang percaya, pelayanan itu menjadi satu bagian indikasinya. Kita tuh sehat secara rohani, ya terlibat dalam pelayanan. Kemudian terlibat dalam persekutuan, hadir dalam ibadah. Itu secara fisik saudara. Secara lahiriah kelihatan bahwa kita itu rohaninya baik-baik saja. Tetapi tidak berhenti di situ. Melainkan apa? Kita lebih ke dalam, yaitu apa? Relasi yang intim dengan Tuhan. Jadi kita punya HPDT istilahnya, hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi hubungan pribadi kita dengan Tuhan juga enak saudara. Hubungannya baik-baik, kita punya relasi baik dengan Tuhan. Ya baca firman, berdoa, nyanyi-nyanyi lagu rohani, begitu, itu enak. Yang kedua apa? Kita mau taat pada firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini ingetin apa? Firman Tuhan hari ini maunya apa? Kita bilang contoh ya, kasih firman Tuhan, bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Semestinya orang yang sudah hidup di dalam Roh Kudus itu seperti apa? Nah, itu nyata dalam hidup kita. Ya, satu intim, yang kedua taat, yang ketiga apa? Bertumbuh dengan Kristus. Ada pertumbuhan. Ya, salah satu kondisi yang baik itu apa? Ada pertumbuhan. Ya, fisik kita juga bertumbuh kan begitu. Tidak kecil kan gitu. Ada yang pertumbuhan, ada pertambahan begitu ya. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Makin cinta Tuhan kan? Makin sayang nggak sama Tuhan? Makin rindu nggak terlibat dalam pekerjaan Tuhan? Itu ciri hidup rohani yang sehat. Nah, berbicara tentang dimensi kesehatan rohani, kira-kira apa saja begitu yang penting? Yang pertama, saudara memiliki relasi dengan Allah. Ya, bukan sekedar rutinitas ibadah, tapi juga punya keintiman pribadi.